Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin. Dulu kita membaca tentang mandi yang disunahkan, ya, ada 17 mandi. Yang pertama ghuslul jumu'ati, mandi untuk sholat Jumat, ya, mandi yang disunahkan, nggak wajib, sunnah, ya. Sebaiknya yang afdolnya setiap kita mau sholat Jumat supaya kita mandi. Tapi kalau nggak sempat boleh wudhu saja. Lihadiriha, bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat, ya, apakah laki apakah perempuan, sampai aja lah yang mau menghadiri sholat Jumat disunahkan mandi, ya, untuk sholat Jumat, ya. Kapan dimulainya mandi? Waktu'u binal fajris sadiqi, waktu mulai mandinya yaitu ketika masuk fajar shadiq.
ada fajar kadzib. Ya, fajar kadzib itu dibolehkannya makan bagi yang puasa dan tidak dibolehkannya sholat subuh. Kalau fajar shadiq, ya, dibolehkannya sholat, tidak dibolehkannya makan bagi orang yang lagi puasa. Jadi fajar shadiq itu subuh. Ya. Antara fajar shadiq dan kadzib itu sekitar 1 jaman dah gitu. Ya. Jadi sebelum masuk fajar shadiq ada namanya fajar kadzib. Tetap sinar putih dari arah timur. Tapi kalau yang fajar kadzib dia akan naik, hilang. Masuklah fajar shadiq, yaitu cahaya putih juga dari sebelah timur. Tapi dia terus masuk, turun sampai merah, yaitu terbit matahari. Jadi ada istilahnya itu fajar shadiq, fajar kadzib. Bahkan kata Nabi, al-fajru fajroni, fajru shadiq wa fajru kadzib. Ya. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, jadi dimulainya dari fajar shadiq, ya. Di Madinah. Ya. Jadi dimulainya dari fajar shadiq, yaitu waktu subuh. Ya, memang yang paling bagus mandi itu habis subuh, paling bagus ya, paling bagus ya. Atau sebelum sholat subuh. Bahkan ada ulama yang mengamalkan mandi setiap jam 4 pagi. Puluhan tahun dia mandi setiap jam 4 pagi. Dan puluhan tahun juga dia nggak pernah sakit. Tuh, ya. Itu udah ada yang ngamalin begitu ya. Jadi kalau kita mau ngamalin mandi subuh jam 4 pagi, jam 4 ya, jam 4 ke bawah dah gitu ya. Itu diamalin tuh ya, kagak pernah sakit ya, karena pakai air dingin ya, jadi segar kan gitu. Apalagi kalau di daerah-daerah kayak Mesir, Syria, Jordan, Jazair, Maroko, Tunis ya, Libya atau Libanon itu ada musim dingin. Ya, kalau jam 4 mandi musim dingin, beku kita. Ya. Kita enak, negara kita negara panas. Ya. Mandi jam 3 juga pakai air dingin ya apa-apa. Tapi kalau musim dingin, dingin banget. Ya. Bagaimana itu? Sholat tahajud pada negara yang ada musim dinginnya susah. Kita enak negara kita. Ya, udaranya paling bagus dah. Ya, jadi untuk ibadah gampang ya. Jadi kalau kita mau mandi sunnah Jumat dari subuh Jumat sudah boleh dimulain. Tapi yang dilakukan itu mandi sesuai keadaan kita aja lah ya. Kalau kita bisa habis subuh, kalau enggak ya sebelum berangkat sholat Jumat dah gitu ya. Apalagi yang rumahnya deket kan ya, enak. Mengapa? Karena hari Jumat kan hari berkumpulnya manusia ya. Makanya kita mandi biar segar dan tubuh kita supaya mengeluarkan wangi-wangian ya. Namanya kumpul banyak orang, apalagi udaranya panas, biar pakai AC juga tubuh kita kan ngeluarin panas. Nah, kalau kita udah mandi pakai sampo, pakai sabun, apalagi pakai minyak wangi, enak nggak? Oh, tetangganya bang, wangi banget nih orang nih. Oh, mantep, betah dia di masjid. Ya, coba kalau dia kagak mandi, ya, ngas baunya. Ya, namanya kayak kambing gitu. Ya, mandi karena negara panas. Ya, jadi kita mandi pakai sabun yang bersih lah. Pakai minyak wangi yang bagus, sunnah ya. Jadi enak, malaikat juga demen ya. Itu hikmahnya itu. Udah. Kemudian ghusnul aidain, sunnah mandi aidain, al-fitri wal adha ya. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Sekarang udah masuk Rajab ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ada 4 Rajab ya, atau 3 Rajab. Sebentar lagi Sya'ban, Ramadan,
Idul Fitri lah ya. Nah, jadi nggak terasa ya, udah mau lebaran aja ya. Yang kita ingat lebaran doang lah ya. Nafsu lah ingat lebaran ya, semangat ya. Nah, jadi sebelum berangkat sholat Idul Fitri supaya kita mandi ya, nawaitu sunnata ghusli li'idil fitri. Aku niat mandi sunat untuk sholat Idul Fitri ya, nawaitu sunnata, aku niat sunat ghusli mandi li'idil fitri untuk Idul Fitri. Kalau ada li'idil adha ya, jadi ada kata-kata aku niat sunnah mandi untuk sholat Idul Fitri. Mandinya seperti mandi junub ya. Mandi yang rapi, yang bersih lah begitu ya. Jadi kapan dimulainya? Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli bi nisfil lail. Mulai mandinya yaitu pada tengah malam. Nisful lail ya, tengah malam. Tengah malam apakah jam 12, apakah jam 11, pokoknya tengah malam lah. Udah boleh. Ya, udah boleh. Andai kata dia dah mandi tuh, kemudian subuhnya dia ngimpi mandi junub, ya udah sah, ya tinggal mandi junub aja, gitu, ya kan udah niat mandi sunnah, ya jadi nggak diulang lagi, ya. Tapi kalau andai kata dia merasa repot, ya ntar aja, habis subuh lah, gitu, ya mandi, enak kan dekat mau berangkat, apa namanya? Waktunya nggak begitu jauh. Kalau dari jam 12 kan udah tidur ya, apa namanya keringetan lagi kan, tapi udah boleh ya, udah boleh. Nah yang bagusnya saat-saat kita mau berangkat atau ya habis subuh ya, kita mandi. Baik, terus mandi sunnah wal istisqa ya, yaitu thalabus suqya minallah, untuk sholat istisqa, sholat minta hujan ya. Sunnahnya sebelum berangkat kita mandi dulu ya, mandi untuk sholat istisqa, minta hujan. Bahkan lebih baiknya lagi puasa 3 hari ya. Jadi sebelum hari H-nya 3 hari sebelumnya puasa ya, umpamanya sholatnya hari Rebo, berarti Selasa, Senin, Ahad udah puasa ya. Jadi Ahad, Senin, Selasa 3 hari, Rebonya sholat gitu ya. Apalagi dalam keadaan dia puasa, umpamanya lebih bagus lagi kan ya. Sholat minta hujan ya, itu lebih abdol. Pakai pakaiannya pakaian yang sederhana ya, lagi kesusahan, lagi nggak ada air ya. Ini bendera-bendera partai banyak banget ya. Di sekitar lapangan ya, ada bazarnya lagi ya, ada macam-macam lah ya. Kagak hujan ya, kagak turun hujan ya. Karena caranya salah ya. Jadi caranya supaya diumumin dulu, supaya beristighfar, bertobat, banyak sedekah ya, puasa itu. Nah nanti baru pergi ke tempat sholat istisqa dalam keadaan kita pakai pakaian yang sederhana ya. Cakep nggak tuh gitu? Saya waktu di Gontor baru 1 rakaat hujan, sholatnya di lapangan bola ya. Karena waktu itu memang kekeringan, nggak ada air. Nah kalau di pesantren nggak ada air bagaimana? Baru 1 rakaat ya, pas mau bangun turun hujan, ya udah hujan-hujanan. Coba lihat tuh, yang mintanya anak-anak kecil ya, belum punya dosa, nggak ada pacarnya, nggak ada ceweknya ya. Lain yang di luar pesantren kan ya. Ini di pesantren mana punya cewek ya. Ketika dia minta langsung turun hujan besar, Masya Allah, betul-betul ya. Ini itu ada
perintah kalau kekeringan sholat istisqa. Banyak yang sholat istisqa langsung turun hujan, ya. Nah, jadi sebelumnya disunahkan mandi. Baik, udah. Terus wal khusuf lil qamar wal khusuf lisyamsi. Kalau bahasa kita gerhana bulan, gerhana matahari. Kalau kita mau sholat gerhana bulan, gerhana matahari, disunahkan mandi dulu, mandi sunnah, ya. Andai kata gerhana bulan malam hari kan, ya mandi gitu, ya. Umpamanya gerhananya jam 12 malam, ya mandi jam 12 malam. Ya, jadi kalau gerhana matahari ya siang gitu, ya. Jadi sunnah mandi. Jadi bagus kan? Kebersihan kan, mandi, ya. Bagus banget nih ajaran Islam. Apa-apa suruh mandi. Entah kalau di junub wajib mandi junub. Masya Allah, luar biasa toharohnya itu dalam Islam. Selanjutnya wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti. Sunnah mandi sesudah mandiin mayit. Karena mayit itu kan kalau kita pegang badan kita jadi panas. Jadi sunnah mandi, ya. Tapi kalau enggak ya wudu aja lah, ya. Sebaiknya sih enggak enak ya habis mandiin mayit kagak mandi gitu, ya. Jadi sunnahnya habis mandiin mayat supaya kita mandi. Yang memegang mayat disunahkan berwudu. Ya, itu ada anjurannya itu begitu, ya. Ajaran Islam cakep banget, ya. Apakah mayitnya musliman kana atau kafiron? Apakah mayit itu muslim atau kafir? Ya, jadi andai kata mayit kafir dimandiin umpamanya, yang mandiinnya disunahkan mandi, sunnah mandi habis mandiin mayit, ya. Apalagi mayitnya orang Islam kan, pantas kan, ya. Baik, itu udah, ya. Wa ghuslul kafir idza aslama. Di sini dikatakan orang kafir kalau masuk Islam sunnah mandi. Tapi dengan mandi nggak apa-apa, ya. Karena ada yang mengatakan kan di junub katanya, ya. Iya kan? Orang kafir kan di junub kan. Jadi masuk Islam suruh mandi dulu karena dia belum mandi junub katanya, ya. Tapi dia belum punya kewajiban untuk mandi junub karena masih kafir. Paham nggak? Ya, karena ada yang mengatakan kan dia dulu waktu masih kafirnya kan umpamanya pernah junub atau perempuannya pernah haid, kan belum mandi. Nah, jadi ketika masuk Islam harus mandi, begitu. Dia mandi juga kagak sah. Karena apa? Karena masih kafir. Orang kafir nggak punya kewajiban untuk mandi junub. Yang mandi junub itu yang orang Islam. Ya, orang kafir nggak punya kewajiban mandi junub. Ya, buat apaan mandi junub? Ya, nah, tapi disunahkan mandi. Ya. Nah, kalau ada orang mau masuk Islam, ya, terus kata orang itu mandi dulu kita. Ya, entar baru masuk Islam. Itu yang bilang mandi dulu murtad orang itu. Ya, hati-hati, ya. Itu di situ pentingnya tuh kita belajar ilmu, ya, jangan pakai perasaan. Ya. Orang mau masuk Islam disuruh mandi dulu. Selama dia mandi, dia muslim apa kafir? Selama dia mandi, muslim apa kafir? Kafir. Nah, ente yang bilang mandi dulu berarti ente redo dia kafir. Aridho bil kufri kufrun. Redo dengan kekafiran dianggap kafir. Nah, ente redo tuh dia mandi dulu berarti ente dianggap kafir. Jadi kalau masuk Islam udah ucapin dulu kamu syahadat baru suruh mandi, begitu. Jangan suruh mandi dulu. Atau orang mau sunat, ya, orang mau masuk Islam suruh sunat dulu umpamanya, ya.
Kalau dia suruh sunat dulu, ya, dia itu kafir loh. Mengapa? Karena selama dia sunat, kan dia belum masuk Islam kan? Nah, kaidahnya ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha dengan kekafiran kafir. Dia yang nyuruh sunat dulu berarti kan dia ridha. Orang itu kafir. Ya. Kalau dia ridha berarti dia kafir. Jadi kalau orang masuk Islam nggak usah suruh sunat, langsung aja ngucapin 2 kalimat syahadat. Udah ngucapin 2 kalimat syahadat, baru suruh sunat kalau dia mau. Kalau dia kagak mau, kagak apa-apa. Ya. Udah umur 70 tahun suruh sunat. Dia mau keluar dari Islam. Ya. Udah kisut tuh kulitnya, suruh sunat. Ya. Udah ngucapin 2 kalimat syahadat, masuk Islam, udah mati itu, masuk surga itu. Belum sunat, belum sembahyang, coba lihat tuh. Ya, habis mengucapkan 2 kalimat syahadat, mati, masuk surga, bulat-bulat. Ya, masuk Islamnya jam 8 pagi, ya kan? Nah, belum sunat, jam 11 mati, masuk surga, belum sunat, belum sembahyang. Coba lihat, enak nggak tuh gitu? Oh, enak banget. Coba yang suruh sunat dulu, pasti sunat mati, masuk surga neraka. Nah, lihat tuh, jadi nggak ada satu orang bilang begitu, tapi itu perkataannya dianggap marjuh, ya, nggak kuat. Yang kuatnya itu ketika orang mau masuk Islam langsung, ya, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena Rasulullah semua begitu, nggak ada yang ditanya udah sunat belum, nggak ada. Ya, jadi begitu aja, ucapin 2 kalimat syahadat, udah. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, muslim. Sama dengan kita lah. Ya, nggak boleh kita sakiti, nggak boleh kita bunuh. Muslim saudara, udah. Sesudah itu kalau dia mau sholat, maka dia harus belajar tentang tata cara sholat. Ya. Umpamanya dia kagak bisa, ya kagak apa-apa. Ya, takbiratul ihram dia kagak bisa, Allahu Akbar dia kagak bisa, boleh pakai bahasa yang dia bisa, pakai bahasa Indonesia umpamanya Allah Maha Besar, boleh. Dia nggak bisa baca Fatihah, baca zikir aja sebisa dia, begitu. Dia nggak bisa apa-apa, diri aja, diri sebatas baca Fatihah, diam aja, ruku diam aja, bisa kagak bisa. Habis sholat belajar lagi tentang sholat, begitu sampai masuk asar. Masuk asar belum bisa juga takbiratul ihram, pakai bahasa yang bisa. Habis selesai asar belajar lagi tentang sholat aja dulu, nah, gitu. Itu tata caranya itu, ya. Jadi kalau kita tahu caranya gampang, ya. Hati-hati, ya, jangan pakai suruh mandi dulu, sholat dulu, ya. Jadi kalau orang udah masuk Islam, dia mau mandi sunnah, tapi nggak wajib, ya, sunnah, ya. Ada yang bilang wajib, ada, ya. In lam yajnub. Nah, di sini dikatakan kalau dia tidak junub fi kufrihi, selama dia kafir, ya kan? Nah, jadi kalau dia selama dia kafir belum junub, maka dia harus mandi, begitu, ya. Tapi sebenarnya dia mandi juga kagak sah juga. Kenapa? Karena dia masih kafir. Kan syaratnya ibadah muslim, kan? Salat ibadah muslim, ya. Nah, kalau dia kagak muslim nggak sah salatnya, gitu, ya. Baik. Awalam tahid al kafiratu, atau yang masuk Islamnya perempuan, ya. Dia belum haid umpamanya, ya. Maka kalau dia belum haid, ya nggak usah mandi. Kalau dia haid juga nggak usah mandi juga. Karena apa? Karena dia mandi juga kagak sah. Ya, jadi syaratnya harus mukmin. Ya, kata Allah, man hamila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Lihat tuh, wa huwa mu'minun, dan dia laki perempuan mukmin baru beramal soleh. Kalau nggak mukmin nggak sah. Ya, orang non muslim dia sholat, dia puasa, ya, nggak ada pahalanya.
faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan pahalanya itu berterbangan, ya, seperti debu. Artinya nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena syaratnya diterimanya ibadah harus masuk Islam dulu. Itu di dalilnya tuh, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin aw unsa, apakah laki apakah perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia harus mukmin. Ketika dia mukmin, laki perempuan, dia beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang thayyibah. Seterusnya tuh, ya. Jadi syahidnya wa huwa mu'minun. Baik. Wa illa wajabal ghuslu ba'da islami fil asahi. Nah, kata dia nih, kalau dia selagi kafir belum junub dan belum haid, ya. Kalau dia belum junub, belum haid, maka dia sunnah mandi. Tapi kalau dia selama dia kafir dia udah junub atau dia pernah haid, maka wajib dia mandi. Pendapat tuh, ya. Tapi dibantah lagi, dia mandi juga tidak sah, gitu, ya. Fikih, namanya fikih, semua perbedaan. Hukum fikih itu semuanya perbedaan, pendapat, ya. Semuanya pendapat, ya. Jadi bisa benar, bisa salah. Ya, kalau orang beristihad biar salah juga masih dapat pahala. Jadi kalau masalah fikih jangan dipertentangkan, ya, karena semua buku fikih semua isinya perbedaan. Jangankan antara Abu Hanifah, ya, Malik, Syafi'i, Ahmad, di dalam mazhab Syafi'i saja ratusan pendapat, ya. Jadi ada yang bilang mandi, ada yang nggak bilang nggak mandi, ya terserah lah, ya. Yang penting masuk Islam. Cakep nggak tuh? Terserah lah, ya. Kalau mau mandi silakan, nggak mandi nggak apa-apa, begitu, ya. Jadi sunnahnya mandi, tapi yang bagusnya sih mandi, ya, gitu. Dan pasti orang kafir masuk Islam didemen banget disuruh mandi, ya. Mandinya mandi junub, seperti mandi junub gitu. Oh, digilang kan enak, ya, disenang malah, ya. Jadi bagus, ya, disunahkan mandi. Wa qila yasqutu ila aslama. Qila ini kalau dalam istilahnya sighatu tamrid. Qila, ada yang ngomong, ada yang bilang, ya, dia gugur mandinya kalau dia masuk Islam, ya. Nah, itu pendapat tuh. Jadi ada yang bilang dia kalau dia udah junub dia wajib, kalau dia ada yang bilang dia tidak wajib, ya. Jadi terserah lah, ya. Kalau dia mau mandi silakan, nggak mau mandi juga nggak apa-apa, ya. Baik. Wal majnunu wal mughma alaihi ila afaqa. Maksudnya majnun ini orang yang apa, dalam keadaan sembuh dari gila, bukannya orang gila mandi, ya. Di sini kan kata-katanya wal majnunu, orang gila, ya kan, mandi. Bukan, maksudnya orang yang sembuh dari gila disunahkan mandi, begitu. Wal mughma alaihi, orang yang pingsan. Bukan, maksudnya orang yang baik dari pingsan, orang yang sadar dari pingsan disunahkan mandi, gitu. Kalau baca fikih susah, bahasa fikih dia ada istilah-istilah, ya, kalau salah mahaminnya salah pahami jadinya, ya. Jadi di sini kan wal majnunu, majnun kan orang gila. Nah, kok orang gila sunnah mandi? Maksudnya orang gila yang udah baik. Gila juga macam-macam. Ada gila yang sepanjang tahun dia gila. Ada yang gilanya bulanan, ya. Tiap akhir tanggal tua gila, gitu. Ntar tanggal muda baik lagi, gitu. Ada, ya. Ada kategorinya, ya. Ada yang gilanya waktu-waktu tertentu, ya. Ada yang gilanya sehari doang, gitu, ya. Terus sadar lagi, baik lagi.
Nah, jadi kapan dia sadar, dia disunahkan mandi. Mengapa? Karena ada pendapat setiap orang gila atau orang pingsan pasti dia mengeluarkan najis. Nah, bahkan ada yang mengatakan dia mengeluarkan air mani. Nah, makanya disunahkan mandi untuk kehati-hatian. Ya. Ketika orang pingsan nih, lagi belajar kecapean, dipingsan umpamanya, ya, pas dia sadar disunahkan mandi. Cakep kan, jadi seger mandi gitu, ya. Atau dia gila, pas dia sadar suruh mandi. Bahkan pengobatan orang gila juga dimandiin, ya. Nabi Ayub itu kena penyakit gatal, mandi. Allah perintahkan pergi, di sana ada air, mandi. Semua penyakit kulit zahirnya hilang. Tapi di dalamnya masih banyak belatung, masih banyak ulat. Kata Allah, pergi lagi ke sana, ada air, minum. Semua yang ada di dalam tubuhnya hilang. Jadi ada mandi, minum air, ya. Jadi mandi pakai air, minum pakai air. Itu ada itu perintahnya begitu, ya. Baik. Walam yatahaqqaq minhuma insanun. Tapi orang yang gila atau orang yang pingsan tidak dipastikan bahwa dia keluar air mani. Lam yatahaqqaq. Ya. Tapi ada pendapat kebanyakan orang pingsan itu mengeluarkan mani. Kebanyakan orang gila pas dia sadar mengeluarkan mani. Tapi lam yatahaqqaq, nggak bisa dipastikan hakikatnya. Oleh karena itu disunahin aja mandi begitu, untuk hati-hatian, ya. Fa in tahaqqaqa minhuma, kalau ada kepastian, hakikatan dia betul-betul keluar mani, minhuma, min majnunin atau min mughma alaihi, wajibal ghuslu, wajib mandi junub, ya. Kalau ya tahaqqaq, ya kalau bisa dipastiin selama dia pingsan keluar mani, maka ketika dia afaqah, dia bangun sadar, wajib mandi. Tapi kalau tidak ada kepastian, disunahkan saja mandi. Ala kullin minhuma, bagi tiap-tiap keduanya, yang gila atau yang pingsan. Kalau yang gilanya keluar mani wajib, yang pingsannya keluar mani wajib mandi junub. Kalau hakikatnya bisa diketahui. Kalau tidak bisa diketahui, maka disunnahkan saja. Yang baru sadar dari pingsan atau sadar dari gilanya, dia mandi. Terus wal ghuslu indal ihram, inda iradatil ihram, sunnah mandi saat mau pakai ihram. Nah, ini bagi yang mau umrah atau mau haji, ya. Jadi ketika mau pakai ihram, sunnahnya mandi dulu. Enak mandi dulu pakai sabun, ya. Kita pakai minyak wangi juga nggak apa-apa karena belum pakai ihram. Yang nggak bolehnya kalau udah pakai ihram, ya. Nah, jadi kesempatan dah tuh sebelum pakai ihram kita mandi, bersihin, pakai sampo, pakai minyak wangi yang rapi. Nah, setelah kita mandi udah rapi semuanya, baru kita niat pakai ihram. Nawaitu al-ihrama lil umrah, umpamanya nawaitu al-ihrama lil haji, umpamanya pakai ihram dah. Nah, kalau pakai ihram nggak boleh lagi pakai minyak wangi, umpamanya nggak boleh lagi pakai gunting rambut, ya. Tapi kalau nyisir boleh, ya. Mandi juga boleh, ya. Tapi kebanyakan kan orang khawatir begitu, ya. Jadi itulah sampai sunnah mandi waktu mau pakai ihram. Kita tepat-tepat aja lah, ya. Bunyi langsung tutup lah, ya. Lagi covid begini, ya. Orang pada was-was.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kabul masina wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.